apakah semuanya sudah punya LPH, Bapak Ibu? LPH-nya sudah ada belum atau ada yang belum punya? Saya belum, Bu. Saya belum, Bu. Saya belum, Oh, Bu. Saya dari LPH Hidayatullah, Bu. sudah. Sama dengan Pak Dwi. Oke, kalau sudah ada ya nggak apa. Yang belum nanti bisa apply ya ke LPH ya. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau sudah jadi auditor ya, sudah terdaftar ya, terregistrasi ya di LPH. Nanti LPH akan meregistrasi Bapak Ibu nanti gitu. Misalnya tadi Pak siapa tadi yang di Hidayatullah? Mohon maaf. Pak Supriyono ya tadi ya. Supriyono ya. Misalnya dari Hidayatullah nih, Bapak baru gabung. Nanti Bapak akan didaftarkan oleh Hidayatullah ke BPJPH dan Bapak nanti akan dapat nomor register auditor halal ya seperti itu. Dan tempatnya Bapak tadi ya di Hidayatullah berarti ya. Jadi LPH itu ibaratnya rumah Bapak Ibu ya, tempat Bapak Ibu bernaung nanti ya untuk melakukan proses audit halal ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sudah berada di LPH, Bapak dan Ibu akan ditugaskan audit ya sesuai dengan apa? eh, audit yang masuk ya ke LPH tersebut. Biasanya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan SCPH, manual SCPH-nya ini ya oleh pelaku usaha ya. Nanti kan setelah dapat jadwal ya, jadwal audit ya. Misalnya Bapak Ibu ditanya kesediaannya untuk melakukan audit. Ya, oke, bersedia. Nah, Bapak Ibu akan diberikan atau dilempar ke pelaku usaha yang akan diaudit. Nah, nanti Bapak Ibu di situ bisa kontak ya dengan pelaku usaha. Diminta dulu tuh manual SCPH-nya ya, kemudian dokumen lain seperti NIB, sertifikat halal terkait bahan-bahan kritis dan lain sebagainya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan itu, mulailah Bapak Ibu melakukan apa? Apa yang dilakukan pertama kali sebagai seorang auditor? 4 unit kompetensi. Yang pertama apa Bapak Ibu? Membuat perencanaan. Iya, itu apa namanya itu? Unit kompetensinya apa? Buka Kode satu. Rencana audit. rencana audit perencanaan. Nah, sesuai Knowledge, Bu. Sesuai SKKNI namanya apa? Buka satu. Oh, Knowledge. Ya. Apa? Apa SKKNI unit kompetensi yang pertama apa? Coba buka lagi. Ya, mengingat-ingat kembali. Nah, nanti kan Bapak Ibu nanti mau uji kompetensi, ya. Nah, itu tidak jauh dari 4 unit kompetensi itu pertanyaannya. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah dapat ditugaskan mau audit. Oke, berarti langkah pertamanya adalah tadi ya, apa tuh yang pertama dilakukan sesuai SKKNI? Ayo. Mempersiapkan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Melakukan persiapan pemeriksaan bahan dan PPH. Nah, jadi persiapan ibaratnya Bapak dan Ibu melakukan persiapan dulu. Apa saja yang harus disiapkan? Ya, di dalam persiapan itu apa yang harus dilakukan? Di antaranya membuat perencanaan audit, ya seperti itu ya, dari dokumen pelaku usaha yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, ya. Itu jadi persiapan dulu. Dibuat perencanaan auditnya ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Agam sebelumnya ya di sesi unit kompetensi yang pertama. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Dokumen yang kami berikan ya ini adalah contoh. Nanti ini dokumennya di LPH masing-masing itu biasanya menyesuaikan. Ada yang biasanya sih berbeda-beda ya, nggak sama ya, berbeda-beda formatnya. Intinya di situ ada form untuk perencanaan audit ya, formulir yang harus disiapkan pada saat melakukan persiapan bahan dan PPH ya. Nah, seperti itu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Yang mana di dalamnya tentu ada nama pelaku usahanya, pasti ada. Ya, kemudian alamatnya pasti ada, kemudian tanggal berapa rencananya akan diaudit, nah itu pasti ada. Nah, tujuan auditnya apa ya? Tentu untuk verifikasi penerapan SCPH sesuai dengan kriteria SCPH. Nah, ya standarnya apa yang dipakai? Ini yang terbaru Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini bukan 57, tapi
eh 20 ya, Kepkaban nomor 20 tahun 2023. Ini yang terbaru. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ditanya standarnya apa ya, Kepkaban ya. Kepkaban ya atau SK ya Kepala Badan nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan kriteria SCPH menurut tadi ya Kepkaban 57. Ya, ini standarnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lingkup auditnya apa saja? Nah, itu ya juga ada harusnya ya di perencanaan kita. Kita akan mengaudit bagian apa saja nanti yang akan diaudit kira-kira ya. Apakah dia punya kantor pusat atau kantor pusatnya ini bergabung dengan rumah produksi ya. Ini kalau menengah kecil kan biasanya begitu bergabung, tapi kalau menengah besar ya ya biasanya sudah rapi terpisah itu ya bagian kantornya bagian produksi dan lain sebagainya pasti terpisah. Nah, ini semuanya kita kita gambarkan di perencanaan audit, ditulis apa saja kira-kira yang akan dilakukan nanti, yang akan diperiksa, mulai dari mana akan dilakukan audit. Nah, itulah makanya penting perencanaan audit ini dilakukan, ya. Nah, kemudian lokasi auditnya di mana, ya? Mungkin saja Bapak Ibu ya, nanti pada saat audit, misalnya audit apa ya? Hmm, Katakanlah kebab misalnya ya, Bapak Ibu dapat tugas mengaudit kebab. Kebab eh apa? Kebab A misalnya atau kebab gembira misalnya ya nama pelaku usahanya. Ternyata kebab gembira ini punya punya outlet ya atau itu outlet namanya ya Bapak Ibu ya kalau yang jualan kebab itu kan pakai gerobakan ya di mana-mana gitu. Nah, itu bisa kita katakan outletnya gitu ya dari misalnya lokasinya di Depok, oh ternyata kebab gembiranya ada di mana-mana, ada di Cibinong, ada di Bogor, ada di Jakarta, barangkali. Nah, semuanya itu diaudit. Dan kebetulan mungkin Bapak Ibu mendapatkan tugas audit dapur utama dan beberapa outlet. Nah, semua lokasinya ditulis di sini, di perencanaan. Kemana-mana ini yang akan dilakukan auditnya, karena dia masih dalam satu perusahaan. Nah, misalnya begitu ya. Tim auditnya siapa saja ya? Kalau Bapak Ibu ada temannya, ditulis di sini. Siapa nama temannya yang akan audit bersama Bapak Ibu ya. Ketuanya mungkin Bapak Ibu ya. Atau ada yang menjadi observer barangkali ya. Nah, nanti tergantung nanti ya utusan atau surat tugas dari LPH-nya. Nah, kemudian ada apa ini? PPC ini apa Bapak Ibu ya? Ada lagi petugas pengambil sampel kalau misalnya diperlukan ya. Kalau nggak ada ya, kalau diperlukan nanti ditulis juga siapa kira-kira ya petugas pengambil sampel yang akan datang ke sana gitu ya. Seperti itu tentunya. Nanti itu bisa dari hasil temuan Bapak Ibu ya, tapi itu perlu juga dibuatkan di perencanaan audit ya. Nah, kemudian Bapak Ibu fasilitas apa saja kira-kira yang akan ada di situ ya. Nah, ini untuk membuat perencanaannya gimana kita tahu kan kita belum datang ke sana. Nah, Bapak Ibu menggambar apa ya? Seperti membaca dari manual SCPH yang dikirimkan. Oh, kira-kira ini restoran ada fasilitas apa saja. Nah, kira-kira ya. Kemudian metode auditnya. Audit ini dilakukan secara langsung Bapak Ibu ya atau onsite atau langsung kunjungan ke tempat pelaku usaha. Tidak bisa dilakukan audit secara online ya. Harus datang langsung ke sana. Misalnya tadi Pak Supriyono dari Hidayatullah. Oh, ternyata mau audit di Kalimantan gitu ya. Audit di Kalimantan jauh gitu, online saja ya nggak boleh. Harus datang ke sana. Ya, tidak seperti itu. Kemudian distribusi laporan. Nah, ini kira-kira nanti laporan yang akan Bapak Ibu dibuat itu kepada siapa akan didistribusikan ya. Nah, ya, kepada pelaku usaha tentu pasti BCP, BPJPH ya, MUI ya untuk sidang fatwa ini ya, atau tim audit ya, LPH sendiri. Nah, ini sudah pasti. Nah, itu ya Bapak Ibu yang harus ada ya dalam perencanaan. Nanti bisa diassign ya. Nah, oleh salah satu aja, ketua saja, ketua tim auditnya saja ya, yang meng-assign terkait dengan perencanaan audit ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi rinciannya, kegiatannya apa saja yang dilakukan, misalnya ya, dalam audit itu apa saja. Nah, ini dijelaskan semuanya Bapak Ibu, sesuai dengan ruang lingkup pelaku usaha yang akan Bapak Ibu audit.
Jadi kalau beda-beda nanti ruang lingkupnya pasti ini isinya juga akan berbeda. Intinya di dalam itu ada kegiatan opening meeting, pembukaan ya, jangan langsung pas datang langsung aja gitu ya, cek-cek-cek gitu ya, nggak ada opening, nggak ada ini ya, PU-nya nanti kaget. Lakukan opening meeting dulu, setelah opening meeting baru nanti Bapak Ibu boleh melakukan site inspection atau apa pemeriksaan ya. Ya, bisa mungkin dimulai dari pemeriksaan dokumen dulu ya, kemudian pemeriksaan terkait mungkin nama-nama produk, dipastikan itu Bapak Ibu, nama-nama produk yang didaftarkan PU itu betul sudah terdaftar semuanya, ya namanya juga diperhatikan, apakah sudah aman ya atau belum. Makanya di awal-awal itu ditanyakan dulu ya, seperti itu ke pelaku usaha. Kemudian eh, banyak apa lagi tuh terkait bahan misalnya ya. Nah, kapan misalnya akan lakukan pemeriksaan bahan, apa saja yang diperiksa ya, ya daftar bahan halal. Nah, pasti diperiksa Bapak Ibu, dokumen pendukungnya ya, kemudian matriks bahan versus produknya ya. Terkait kemampuan telusur bahannya ya, semua diperiksa Bapak Ibu ya. Nah, proses PPH, proses produk halal ya, lokasi tempat dan alat yang digunakan pada setiap tahapan itu diperiksa ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Terkait produk tadi sudah ya, mungkin pemantauan evaluasi ya. Terkait pemantauan evaluasi ini audit internal dan kaji ulang. Apakah si pelaku usaha itu sudah melakukan audit internal atau belum? Ya, itu perlu apa ditekankan ya di awal. Jadi sebelum Bapak Ibu audit dibuat itu perencanaannya semuanya. Nah, kalau sudah selesai semuanya ya agendanya, dibuat lagi kira-kira sumber daya yang akan dibawa apa saja, sumber daya audit halalnya. Apa nih? Surat tugas pasti. Bapak Ibu jangan turun audit kalau tidak membawa surat tugas. Nanti honornya nggak cair. Gitu ya, bukan itu saja sih sebetulnya. Khawatirnya kalau tidak membawa surat tugas, nanti pelaku usahanya nggak percaya. Ini betul nggak ya gitu ya, atau orang iseng. Nah, itu intinya ya. Jadi harus pakai surat tugas. Pastikan sudah dapat surat tugas dulu, baru turun audit ya. Kemudian kendaraan untuk perjalanan audit itu juga termasuk sumber daya. Bapak Ibu nanti mau audit ya, pakai apa ke sana ya, termasuk akomodasi penginapan auditor kalau misalnya auditnya di luar kota. Ya, ini biasanya disediakan oleh pelaku usaha ya. Fasilitas ruangan audit ya harus ada ya. Nah, kemudian auditi dari pelaku usaha atau siapa nih ya yang akan mendampingi nanti ya pada saat audit di pelaku usaha. Ya, selain penyelidik halalnya, penyelidik halal wajib ya. Salah satu tugas wajibnya itu harus ada penyelidikannya. Kalau Bapak Ibu nanti audit penyelidik halalnya nggak ada, ya jangan lakukan audit. Ya, diwajibkan gitu harus ada. Nah, kemudian jangan lupa bawa ATK ya, laptop ya. Nah, bisa juga Bapak Ibu ya. eh, Laptop itu juga penting ya. Kemudian peralatan perlindungan ya pada saat ini tergantung ini peralatan perlindungan ini tergantung Bapak Ibu auditnya di mana gitu ya, beda-beda ya. Nah, seperti itu. Daftar hadir jangan lupa dibawa. Daftar hadir juga ya disiapkan oleh Bapak Ibu ya atau LPH. Kemudian checklist audit Bapak Ibu, ya daftar periksa audit. Nah ini juga disiapkan, ya daftar periksa audit ini biasanya itu sudah ada di LPH masing-masing. Nanti kalau Ibu audit tinggal minta saja ya file dokumennya untuk digunakan pada saat audit. Bapak Ibu tidak membuat checklist lagi. Karena checklist formnya itu sudah tersedia. Bapak Ibu tinggal menceklis atau tidak saja ya sesuai dengan yang ada ya pada checklist audit tadi gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu kira-kira yang harus kita lakukan pertama kali ketika Bapak Ibu ditugaskan audit halal. Misalnya, Pak Rizky audit ke RPU B. Ya, udah ini dikasih kontak orangnya atau penilai halalnya misalnya. Pak Rizky langsung tektokan dengan si si penyeliannya gitu ya terkait dengan dokumennya dulu dimintakan. Dokumennya SCPH-nya mana, dokumen lain-lain. Nanti Pak Rizky baca.
baca, dibaca ya. Kemudian kira-kira ada yang kurang nggak gitu ya. Nah, yang pertama tentu dibuat dulu perencanaan audit kira-kira mau seperti apa ya. Itu ya Bapak Ibu ya pertama kali yang dilakukan ya untuk apa audit halal. Jangan lupa ya sesuai dengan unit kompetensi kita. Yang pertama melakukan persiapan bahan dan PPH ya. Jadi begitu ya. Jadi persiapan dulu ya, baru nanti next ya. Nah sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Bu Nurul, oke. Bu Nurul Hilma, silakan Bu. Bu, saya izin tanya. Tadi kan ada akomodasi sama fasilitas penginapan ya. Kalau Iya. akomodasi itu masuk dari biaya dari pihak pelaku usaha atau gimana, Bu? Ya, betul. Akomodasi itu ditanggung oleh pelaku usaha. Pelaku usaha semuanya, Bapak Ibu. Auditor tinggal berangkat dan mempersiapkan peralatan untuk audit saja. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Ya, oke, sebentar. Sesi apa sekarang kita? Saya tambahkan ya satu slot lagi keaktifan untuk sesi evaluasi biar nambah nilainya ini Bapak Ibu. Saya catat loh ini. Yang bertanya Bu, tadi saya Bu catat. Elia, Iya, silahkan. Bu bisa tolong di-share kah yang Ibu Oh sampaikan tadi? iya, yang tadi, oh Yang, itu sebetulnya sudah di-share sama Mas Agam di grup, Pak. oh iya kah? Sudah, saya Oke, ngambil dari situ. oke, Karena oke, thank you. untuk yang kasus yang ini memang belum ada nih, apa, ibaratnya kunci pembahasannya belum ada. Itu kasusnya tidak sesuai ya dengan SCPH apa sih? SCPH Kasih Putra Ibad. Ya, tidak sesuai. Karena kan Bapak Ibu sebetulnya harapannya bisa saja melakukan persiapan pemeriksaan bahan dan PPH ya, tidak mesti harus sama kunci jawabannya. Intinya Bapak Ibu bisa melakukan itu ya. Oke ya. Nah, sampai di sini paham apa yang harus dilakukan pertama kali nih oleh auditor halal kalau sudah dapat tugas. Bisa dimengerti? Saya, Bu, ah, izin. ya. Kalau kan kita ketika dapat surat tugas itu, untuk manualnya itu kita kita dapatkan dari LPH-nya atau kita dari ini, dari PU-nya? Nah, biasanya Pak itu dari LPH. Tapi terkadang LPH ini memberikan langsung atau Bapak silahkan apa tektokan dengan PU. Bisa dari PU. Kalau LPH belum dikasih SCPH-nya, nanti Bapak minta ke PU-nya. Ada yang begitu. Tapi memang sebetulnya dari LPH ya, gitu. Karena kan LPH yang mengasih tugas. LPH harusnya sudah punya itu. Makasih. Izin Bu Elia, LPH itu pelaku usaha itu boleh memilih LPH atau ditunjuk dari BPJPH ya, Bu Elia. Mohon maaf. Bapak Punten gimana tadi LPH? Gimana? Pelaku usaha itu boleh memilih LPH-nya atau dari BPJH yang menunjuk LPH-nya. Nah, Mohon pelaku maaf. usaha yang milih, Pak. Jadi Memilih. memilih Oh, pada saat pendaftaran di Si Halal, kan pelaku usaha input data-data tuh, ya pendaftaran, registrasi. Nanti ada pilihan mau diaudit oleh LPH mana. Ketika dia milih Hidayatullah, berarti dokumennya masuk ke Hidayatullah. Nah, masuk notifikasi ada yang mau diaudit. Oh iya, Hidayatullah langsung menindaklanjuti mengutus Pak Adi untuk audit misalnya. Pak Adi dapat tugas itu, oke. Mana nih dokumennya? Ada nggak? Gitu ya, tanyakan ke LPH-nya. Pak LPH belum dapat, ini Pak kontaknya hubungi aja orangnya. Oke, Bapak Adi langsung tanya ke yang mau diaudit tadi. Gitu. Ya. Nanti udah dapat dokumennya, Bapak lakukan persiapan pemeriksaan bahan dan PPH tadi ya. Salah satunya membuat perencanaan audit gitu. Itu yang pertama sekali dilakukan. Dibuat dulu rencananya mau ngapain nanti datang ke sana. Ya, nanti ya. disiapkan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk audit gitu ya, Pak. Pilihannya dari pelaku usaha untuk memilih LPH tadi itu berdasarkan area wilayah begitu Bu, atau boleh bebas dari Sabang sampai Merauke?
Tergantung LPH-nya, Pak. Gitu. Kalau LPH-nya itu udah utama, itu boleh mengaudit mana saja. Kalau dia masih pratama, kalau pelaku usahanya misalnya ada di Kalimantan, dia mau audit LPH-nya masih pratama, kebetulan LPH-nya ini domisilinya misalnya di Jakarta. Nggak bisa, gitu. Dia harus yang utama kalau mau seperti itu. Kalau yang pertama hanya bisa mengaudit di daerah apa ya, si LPH itu terdaftar. Ruang lingkupnya lebih kecil. Gitu, Pak. Mm-mm. Tenang, Pak Adi Priyono di Hidayatullah sudah utama itu. Kalau saya tidak salah ya. Oke ya. Bu, Eh, mm-mm. pertanyaan, Asik. Ya, silahkan. eh, kalau nanti LPH menunjuk tim auditnya itu eh, mereka yang menunjuk ya. Biasanya kan nggak cuma satu ya. Iya, LPH nanti yang menunjuk siapa yang akan melakukan audit. Ya, Baik, biasanya begitu. Tergantung kebijakan LPH, Bu. Ada yang satu, ada yang dua. Nah, kembali lagi ke ini LPH-nya masing-masing. baik kalau begitu Bu. Terima kasih. Iya. Ya, kita lanjut ya. Sudah hampir setengah tiga. Kita masuk ke UK2. Kebetulan ini saya memang belum membuat kunci pembahasannya, tapi saya akan sampaikan saja ya. LK2 itu saya lihat dulu. Ininya mana ya, LK-nya. Nah, LK2 itu atau unit kompetensi yang kedua, kita melakukan pra pemeriksaan bahan dan PPH ya, Bapak Ibu. Tadi setelah kita membuat perencanaan ya, melakukan persiapan, kita lakukan pra pemeriksaan. Ya. Nah, sudah nih. Persiapan sudah disiapkan semuanya. Rencana audit sudah jadi, kemudian dokumen-dokumen yang untuk audit atau borang audit sudah jadi, semuanya sudah disiapkan. Sumber daya lain juga sudah ada, surat tugas dan lain sebagainya. Oke, sudah lengkap ya. Nah, kemudian ini setelah itu langsung Bapak Ibu ya, langsung dilakukan pra pemeriksaan apa bahan dan PPH ya seperti itu. Ini jadi Bapak Ibu ini kira-kira seperti ini bentuk ininya ya, bentuk template-nya. Nah, ini kembali lagi. Ini juga menyesuaikan dengan template dari LPH masing-masing ya. Nah, kebetulan ya di training ini ya seperti ini tampilannya, tapi nggak masalah ya. Karena intinya sama aja, intinya adalah Bapak Ibu bisa melakukan pra pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH berdasarkan tinjauan dokumen. Dokumennya tadi apa? Manual SCPH tadi, ya. Nah, nomor registrasi STTD. Nah, ini nanti diisi, ini nanti bisa dilihat di akun si halal nanti. Makanya Bapak Ibu kalau sudah terregistrasi bisa masuk si halal punya akun sendiri. Si PU itu nomor registernya apa ya, itu bisa diisi sendiri. Ya, nanti dilihat di situ. Jenis registrasinya apa? Apakah makanan minuman atau apa gitu ya. Nama pelaku usahanya ya dilihat lagi. Tanggal pre-audit, Bapak Ibu yang membuat kapan mau lakukan pre-audit. Tujuannya adalah sama. Verifikasi pemenuhan kriteria SCPH ya secara langsung ya on this. Ya. Nah, lingkup auditnya ya tentu data pelaku usaha, dokumen SCPH, kemudian bukti-bukti implementasi daripada si SCPH ya. Ya, yang 5 itu loh Bapak Ibu ya, 5 kriteria SCPH itu bukti-bukti dari implementasi 5 itu. Nah, auditornya ditulis namanya Bapak Ibu, siapa kira-kira yang akan audit ya? Nah, ditulis. Nah, kemudian kita bahas sesuai ini ya, template ya. Untuk data pelaku usaha, nah ini kita lihat, kita perhatikan. Data pelaku usaha ini, apakah yang di manual SCPH tadi, kan mereka kan patokannya manual SCPH ya untuk pendaftaran sertifikasi halal ya. Nah, baik itu sudah input di si halal ataupun mereka punya manualnya atau download dari si halal tadi yang sudah mereka lengkapi. Nanti dilihat apakah di manual SCPH data pelaku usahanya itu sudah sesuai atau belum. Ya, cek kembali dengan NIB. Oh iya, sudah sesuai belum nih skala usahanya atau nomor NIB-nya atau lain sebagainya. Sudah sesuai atau belum? Oh mungkin di NIB kok alamatnya beda ya dengan di manual SCPH. Nah itu kan bisa juga nanti ditulis. Jadi ditulis aja sini ya untuk penjelasannya. Nah,
Kemudian kita cek secara keseluruhan manual SCPH-nya. Ya, kira-kira ada sesuai semua atau ada ketidaksesuaian ya. Ya, yang pertama tentu kita runut pengecekannya. Dari mana kita lihat yang pertama? Biar runut ya SCPH-nya ya. Dari komitmen tanggung jawab. Nah, seperti ini. Jadi saya stop, saya kembali ke SCPH dulu. Ya. Nih, Bapak Ibu ya. Kita SCPH-nya pakai yang contohin ya di training. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita cek pada saat pra-pemeriksaan tadi terkait data pelaku usaha nih. Kira-kira nama usahanya sudah betul belum ya yang didaftarkan? Nah, nanti disesuaikan. Cek yang di SCPH manualnya, cek juga nanti di aplikasi si halalnya. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke situ ya si halalnya cek. Sudah sesuai belum ya namanya? Karena nanti akan berpengaruh ini terhadap sertifikat. Khawatirnya namanya tidak sesuai gitu ya. Nah, ini pada saat pra-pemeriksaan ya, sesuai atau tidak? Oke, sudah sesuai. Oh, ternyata ada perbedaan, ditulis aja. Tidak sesuai misalnya kan, isi halal namanya Kasih Putri Ibad, ternyata di SCPH Kasih Putra Ibad. Ini yang betul yang mana? Nah, itu dicatat dulu aja di temuannya ya. Pada saat data pelaku usaha tadi. Nanti dikonfirmasi ke pelaku usaha. Nah, NIB juga sama dicek skala usahanya ya. Nah, dan semuanya ini dicek ya. Terutama nanti dipastikan lagi nih terkait jenis produk Bapak Ibu ya. Nah, dicek lagi jenis produk yang didaftarkan kira-kira sudah sesuai atau belum. Nah, kalau belum, kalaupun belum ataupun sudah itu tetap dicatat itu ya di template tadi untuk melakukan pra pemeriksaan bahan tadi ya. Semuanya ini dilengkapi. Nah, kemudian nanti kita lihat lagi Bapak Ibu. Dari SCP yang didaftarkan itu, kita runut saja dari kriteria pertama ini, kebijakan halal misalnya ya. Kita langsung ke lampirannya ini ya. Nah, ini kan manual ya Bapak Ibu ya. Ini manual SCPH pelaku usaha. Ini kita sebut manual. Sampai dengan manual atau petunjuk ya pelaksanaan lah seperti itu ya. Sampai di sini nih Bapak Ibu nih, ini kita katakan manual ini. Nanti kalau sudah masuk lampiran-lampirannya ini berarti bukti atau implementasi dari manual yang mereka tulis. Nah, begitu. Nah, kemudian kita lakukan pengecekan terhadap implementasi dari manual yang dikerjakan oleh pelaku usaha ya. Ya, yang pertama terkait kebijakan halal misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kebijakan halal misalnya. eh, apakah kebijakan halal yang ditetapkan ini sudah sesuai atau belum? Kira-kira ya. Nah, Bapak Ibu bisa baca lagi klausulnya. Kemudian apakah sudah ditetapkan atau disign oleh pimpinan atau yang bertanggung jawab atau belum? Ya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan tim. Nah, misalnya tim. Nah, kita bisa cek nanti dari SK tim ini ya yang dilampirkan pelaku usaha mereka sudah membentuk tim manajemen halalnya atau belum ya. Kemudian penilai halalnya juga sudah ditunjuk atau belum, sudah ada buktinya di sini ya. Kalau di manualnya kan kalau kita kilas ke atas itu kan memang harus ada. Tapi kalau bukti implementasinya mereka sudah belum ya untuk menetapkan itu kita cek nanti di sini di SCPH-nya ini ya. Kemudian harus ditandatangani nih oleh semuanya di sign. Ini kan belum ditandatangan ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kan nanti juga bisa ditanyakan nanti ya di laporan prapemeriksaan bahannya itu, apakah semua tim ini beragama Islam, ya, Muslim, atau ada yang tidak Islam, itu perlu dipertanyakan ya di awal, karena ini nanti berpengaruh ini ya terhadap proses audit ya, itu ditulis semuanya. Nah, setelah itu kita runut lagi berikutnya terkait dengan SDM ya. Nah, kira-kira tadi ada penyelih halalnya. Oke. Penyelih halalnya itu
sudah ini belum, sudah ikut pelatihan belum gitu ya. Kalau sudah ada uji kompetensinya belum atau tidak. Tapi kalau dia mikro kecil nggak perlu sih, cukup dengan sertifikat pelatihan. Dan kemudian di internal perusahaannya, apakah pelaku usaha sudah melakukan audit internal? Nah, apakah sudah melakukan internal training gitu? Apakah sudah melakukan kaji ulang atau kaji ulang ya? SDM ya, terkait SDM berarti internal training. Nah, kalau sudah buktinya apa? Nah, di pada saat si apa pra pemeriksaan kita tanya buktinya. Kalau ada buktinya, diminta lengkapi. Buktinya apa? Misalnya daftar hadir dari internal training yang sudah dilakukan, kemudian mungkin saja materi-materi pelatihan internal training, hasil evaluasinya, foto atau dokumentasi kegiatan ya. Nah, semua itu dimintakan implementasinya. Itu yang kita lakukan pra audit. Oke, kalau belum dilampirkan di SCPH. Nah, ya. Oke ya. Kemudian berikutnya terkait bahan. Kita langsung ke bahan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu cek nih bahannya. Pada saat praaudit Bapak Ibu lihat dulu ini. Ada berapa banyak bahan yang didaftarkan. Oke. Nah, ketahuan ada bahan kritis dan tidak kritis atau tidak gitu ya. Dilihat, dipastikan satu-satu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngecek nih satu-satu. Misalnya abon ayam. Dicek ini Bapak Ibu nih, ID-nya ini sudah betul atau belum? Sudah bisa ya? Ngecek ini betul atau tidak nih di web BPJPH sudah bisa ya? Sudah pernah dicoba? Sudah, Belum Bu. ya, ya. Wah, Sudah ya? Nah, Udah. ini sudah. Nah, ini Sudah, nanti sudah Bapak Ibu, tadi oke. cek. Ya, Bapak Ibu harus ngecek satu-satu ini ID-nya ini Bapak Ibu. Itu kerjaan saya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau audit nanti ya, ataupun pada saat pengerjaan laporan, ini kita harus pastikan ini betul. Kan ini tanggung jawab auditor ya. Kadang pelaku usaha itu ada yang memang dia SCP-nya lengkap, ada ide semuanya. Ternyata ini nggak ada, nggak kedetek. Atau mungkin ini idenya bukan untuk si abon ayam, mungkin untuk bihun ini. Atau untuk produk lain, suka begitu. Jadi Bapak Ibu harus ngecek satu-satu dari nomor halal yang dilampirkan. Emang begitu ya. Emang agak lamanya itu di sini pengecekan halalnya SH-nya. Emang harus begitu dicek satu-satu. Nah, kalau sudah aman, kalau sudah SH ID ya aman. Tapi kalau misalnya gimana? Oh ternyata ini bahannya dia hanya melampirkan COE saja gitu. Ternyata COE-nya juga nggak jelas. Di dalamnya hanya tertera terkait kandungan fisik, cemaran fisik, mikrobiologi, kimia itu saja. Tidak ada COE-nya itu tidak menjelaskan di dalamnya itu ada apa sih komponennya gitu ya. Berarti kan nggak jelas, nggak cukup kalau dia hanya melampirkan COE saja. Harus dimintakan Bapak Ibu dokumen lain seperti spesifikasi bahannya, MSDS-nya, apalagi flowchart-nya, ya, kuesioner kalau ada ya. Nah, itu semuanya harus dilengkapi. Nanti Bapak Ibu PR lagi nih bagi auditor. Kalau misalnya dia tidak melampirkan sertifikat halal ID begini ya atau SHLN, nah Bapak Ibu tuh meriksa satu-satu dokumen pendukung tadi, COE-nya diperiksa. Flowchart-nya nanti diperiksa lagi, terus ditelaah oleh auditor. Makanya auditor halal harus banyak eksplor Bapak Ibu ya nanti ketika bertugas. Nggak ada nih em, di dari flowchartnya itu ditelusur kembali. Oh iya, ini ada proses ini. Kira-kira di proses mana nih yang kritikalnya? Apakah bisa dokumen pendukung selain SH tadi mencukupi kehalalannya? Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Nah, itu jangan sampai salah mengambil keputusan. Tapi seharusnya sih kalau memang eh, laporannya nanti dirapatkan di internal auditornya, ya pastilah ya nanti akan dikoreksi lagi kalau misalnya itu. Nah, intinya adalah dokumen pendukung yang dilampirkan pelaku usaha harus bisa kita pastikan itu bisa diterima atau bisa diterima kehalalannya ya kalau dia tidak melampirkan SH. Itu Bapak Ibu. Jadi PR-nya banyak ini kalau di bagian pada saat pemeriksaan bahan ya nomor halalnya diperiksa atas satu-satu gitu ya seperti itu. Nah pada saat Bapak Ibu melakukan pra pemeriksaan, semisalnya Bapak oh ketemu oh ini ID-nya, nomor ID-nya nggak benar ini, nggak ada, nggak kedetek. Nanti komentar, tulis itu di laporannya. Tulis aja semuanya, tulis ya sampai selesai.
Ya, karena kan laporan pra pemeriksaan tadi nanti kan kita kembalikan ke pelaku usaha. Tolong dipenuhi dulu ini catatan dari Bapak Ibu auditor. Kasih waktu berapa hari mereka harus memenuhi itu, tapi jangan lama-lama. Ya, cukup 2 hari cukup, jangan lama-lama karena kalau lama-lama nanti berpengaruh terhadap waktu SLA, LPH. Karena ketika dokumen masuk ke akun LPH itu sudah terhitung 1 hari gitu. Jadi LPH kan hanya diberi waktu 15 hari ya untuk melakukan proses itu. Jangan sampai melebihi itu Bapak Ibu. Jadi memang ketika mendapatkan apa audit itu juga harus kejar-kejaran itu menyelesaikannya. Tadi pertimbangan waktu 15 hari tadi. Ya nanti ketika Bapak Ibu sudah join di OPH masing-masing pasti akan lebih memahami ya. Nah, gambarannya begitu. Ya, ini baru bahannya. Kolom fals itu apa ya, Bi, maksudnya itu? Yang kolom Bapak, memproduksi kolom tadi. Fals itu maksudnya apa ya? Tadi ada oh kolom ini false atau ini. kolom Oh apa ini itu? bawaan ini Pak, bawaan dari akun si halal ini Pak. Ini bukan PU yang mengisi. Jadi Artinya apa itu maksudnya itu kalau itu? eh ini nggak tahu saya ya. Ini kan Oh, kalau kalau diartikan kan salah ya. Cuman ini iya palsu, nah, salah. betul ya. Tapi ini saya nggak tahu nih program Oh, sales itu seperti apa. saya nggak Jadi tahu. ketika pelaku usaha input data itu ini nggak muncul nih Pak. Nah, pelaku usaha itu Hmm, sebetulnya sudah input data sangat lengkap, ada masa berlakunya. Tapi yang muncul hanya ini saja. Ini kosong-kosong oh, ini. Gitu. oh Jadi gitu. suka begitu ya. Oh Jadi iya iya iya. soalnya. Ya Makanya terima kasih. makanya nanti ini kan nggak lengkap nih ya. Nomor Hmm, sertifikat apa yang di bawah tadi. Eh, hmm, SH-nya ada, tapi masa berlakunya nggak ada nih, atau tanggal terbitnya nggak ada. Makanya diinfo ke pelaku usaha. Ini belum lengkap nih manual SCPH-nya terkait kriteria bahan. Misalnya suppliernya masih kosong, oh masa berlakunya masih kosong, minta lengkapi oleh pelaku usaha. Tuh kita lakukan pada saat pra em, pemeriksaan bahannya. Seperti itu. Nah, itu baru terkait bahan. Kemudian matriks bahannya. Nah, ini kita cek juga ini Bapak Ibu. Banyak sekali. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti dapat auditnya restoran catering, ya produknya banyak, ya makanan. Ini, misalnya, betul nggak ya nasi putih ini dibuat dari air dan beras? Ya, betul ya pasti ya nggak ada bahan tambahan lain. Nah, kalau produknya itu misalnya agak sulit, misalnya ya kan kita perlu tahu, betul nggak ya flavor atau perisai itu terbuat dari bahan A, B, C, D gitu, atau mungkin ada bahan lainnya. Nah, itu juga ya kita lakukan pada saat pra pemeriksaan itu ya terhadap ini matriks bahannya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini implementasi dari berbagai apa catatan kedatangan bahan ya, pembelian misalnya dan lain sebagainya ya. Ini juga kita periksa harusnya. Ini kita periksa Bapak Ibu ya sampai ke kriteria ini sampai ke mana ini ke layout ya, apakah sudah ada layout ruang denah produksinya, kemudian diagram alir sampai nanti ke ini ya ke kriteria mana tadi kriteria ini audit internal dan kaji ulang. Ini apakah mereka sudah lakukan? Kok nggak ada checklistnya? Ya nggak tahu ini bingung ya. Nah, saya bingung nih. Ini mereka udah melakukan audit internal atau belum? Kok nggak ada buktinya ya? Karena ini masih kosong. Ini bukti bahwa PU itu sudah melakukan audit internal selain bukti-bukti lain. Selain form checklist ini, mereka tentunya juga harus melampirkan foto kegiatan audit internalnya, absensinya, gitu ya. Nah, kalau belum ada ya berarti ada temuan. Ditulis nanti di laporan pra pemeriksaan bahan dan PPH Bapak Ibu. Oh iya, belum sesuai. Masih kurang implementasi dari pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen pelaku usaha. Ya, gitu. Nah, terus kemudian UK2 tadi ya ini. Hmm, ya. Nah, kemudian ini tadi ya Bapak Ibu ya untuk contoh LK-nya ya atau pelaporannya ya. Nah, nanti ditulis di sini Bapak Ibu. Oh, ini belum bisa dilanjutkan visitasi.
harus lengkapi dulu ya sesuai dengan catatan yang sudah Bapak Ibu tulis di atas. Misalnya Bapak Ibu kasih waktu berapa hari? 2 hari saja. Oke, 2 hari ya tanda tangan kirim ke pelaku usaha ini. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah tadi Bapak Ibu melakukan persiapan, ya lakukan pemeriksaan. Nanti hasil pemeriksaan atau tinjauan dokumen ini kirim ke pelaku usaha. Lengkapi dulu ini Bapak Ibu sebelum kita audit lapangan. Saya tunggu 2 hari lagi, gitu loh misalnya ya, atau 1 hari lagi. Itu. Jadi Bapak Ibu yang pertama melakukan persiapan pemeriksaan bahan dan PPH ya, unit kompetensi yang pertama. Yang kedua, pra pemeriksaan ya, bahan dan PPH. Oke, dua, dua yang kita lakukan. Ya, kita mau lanjut yang ketiga. Ya, Bu Nurul, ya silakan Bu. Iya, Bu. Saya izin tanya, tadi kan bikin rencana audit ya, Bu. Nah, itu Mm-mm. sebenarnya dikirimkan nggak ya ke pihak pelaku usaha gitu sebelum kita serahin eh, dokumen pra pemeriksaan? Apanya Bu yang dikirim pelaku usaha? Apa maksud? Rencana audit. Oh, rencana audit. Oh, rencana audit tidak. Ibu yang pegang. Nanti itu buat pegangan ibu. Nanti ketika tidak diserahkan ke pelaku usaha, tidak. Dipegang, dibawa. Nanti pada saat opening meeting, ya, opening meeting di situ disampaikan. Bapak Ibu perkenalan diri, tujuan auditnya apa, kemudian apa saja yang dilakukan. Kalau misalnya lupa, oh iya, ada rencananya sudah ditulis. Buka lagi rencana auditnya ini loh yang akan kami lakukan nanti, gitu ya. Karena kan apalagi kalau first time Bapak Ibu ketemu pelaku usaha, gugup, grogi, bingung mau ngapain ke sana. Ya, kalau ada tertulisnya kan lupa, nah tinggal dibaca catatannya gitu. Mau tambahan, Bu, Elia tanya. Ya, Kalau misalnya itu kan udah ada dokumen ya sebenarnya dari pihak PO. Dokumen yang diperlukan misalnya dokumen selain SH gitu. Nah, itu bisa nggak sih, Bu, kita selama pra pemeriksaan itu kita mintakan dokumen kembali ke pihak PO-nya apabila kurang lengkap gitu? bisa, memang harusnya begitu. Oh, ya baik. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Ya, Ibu Cahya, silahkan. Iya, Bu. Kalau misalnya kita udah kirim dokumen pra pemeriksaan ke PU-nya, nah kita harus cek ulang kembali nggak atau apa sudah dilengkapi atau belum atau langsung ke audit aja. Ah, jadi itu paralel aja, Bu. Ibu langsung Oh, cepat gitu ya. Jadi jangan lama-lama. Jadi cepat, 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 cepat. Iya diperiksa dulu. Oke, sudah. Oh ya, dikit lagi belum. Kalau Ibu anggap ini nanti nanti saja disampaikan pada saat audit gitu. Nah, oke. jadi memang Makasih, harus Bu. diperiksa. Tapi geraknya itu tidak sampai suatu hari. Tunggu dulu 1 hari ini prosesnya. Tunggu dulu 1 hari. Enggak gitu. Cepat-cepat aja gitu. Karena kan ini 15 hari nih ya. Waktu diberi hari ke si LPH. Ya, makasih, Bu. Ya. Eh, Berarti ini ya Bu, kalau misalnya belum ada yang belum komplit juga, dia disuruh komplitkan nanti mungkin kita periksa lagi setelah audit bisa. bisa, bisa seperti itu juga. Karena, Kayaknya di implementasi soalnya suka ketemu Bu. betul, karena nanti juga pada saat audit ada aja itu yang ketemu itu pasti. Ya, harus lengkapi lagi tuh pelaku usaha. Gitu ya. Nah, sampai di sini bisa ya, Bapak Ibu dipahami ya, unit kompetensi 1 dan 2 ya. Nah, saya baru baru submit laporan, saya nggak punya laporan. Nanti saya kasih lihat contohnya ya di akun si halal saya ya. Tapi saya nggak ada PU yang mau diaudit. Nggak muncul juga, nantilah. Satu lagi nih Bapak Ibu, pra pemeriksaan ya. Bukan pra pemeriksaan ya, pemeriksaan langsung ya kita. Kita lakukan pemeriksaan langsung ke pelaku usaha. Observasi kita lagi ya. Nah, checklist audit dan berita acara. Nah, ini berita acara boleh, checklist boleh saya buka dulu. Ini berita acara, checklist auditnya mana? Nah, jadi unit kompetensi yang ketiga, Bapak Ibu, kita lakukan pemeriksaan bahan dan PPH. Nah, tadi sudah ada gambaran, Bapak Ibu sudah melakukan persiapan buat perencanaan, siapkan SDM dan sebagainya. Kemudian melakukan pra pemeriksaan, ya, audit tahap 1 atau pre-audit namanya ya.
Kemudian Bapak Ibu masuklah ke intinya ini. Bapak Ibu datang ke pelaku usaha, observasi di situ atau melakukan pemeriksaan langsung terhadap bahan dan PPH. Ini adalah unit kompetensi yang ketiga. Apa yang akan dilakukan dalam unit kompetensi ini? Pertama sekali, perkenalan diri dulu. Perkenalan diri, misalnya Bapak Adi dari mana, gitu ya. Tujuannya apa ke sana? Kemudian apa yang akan dilakukan? Ya, sampaikan tadi ya rencana auditnya apa yang akan dilakukan, mulai dari mana nih pemeriksaannya. Pelaku usaha itu minta menyiapkan dokumen atau apa yang harusnya mereka siapkan, minta semuanya. Apakah itu dokumen, apakah itu manual SCPH, apakah itu bukti bukti pendukung ya dari bahan ya misalnya SH atau mungkin nota pembelian bahan. Nah, saya lupa ya menekankan itu ya. Itu bagian yang terpenting tuh, nota pembelian, catatan pembelian, apalagi kalau dia bahannya itu bahan impor, bahannya daging, ayam. Nah, itu diminta Bapak Ibu tuh ya. Nah, untuk nota pembelian ini juga pastikan kalau misalnya dia bahan daging ya, pastikan memang daging apa SH yang dilampirkan pada produk dagingnya itu memang dibeli dari si supplier ya ataupun dari produsen yang memang tadinya sesuai dengan SH itu. Karena kan kalau PU itu biasanya ngambil dari supplier. Supplier ini biasanya juga ngambil dari beberapa produsen. Nah, itu harus pastikan itu Bapak Ibu. Betul, sertifikat halal yang dilampirkan si pelaku usaha ini adalah yang digunakan untuk produknya tadi. Ya, gitu. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan bahan dan PPH, ada apa checklist audit ini harus dibawa. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh checklist audit SCPH. Tapi ini contohnya masih secara umum, ya masih umum banget. Nah ini LPH itu biasanya punya checklist audit sendiri-sendiri. Nah, misalnya untuk audit restoran, ada sendiri checklist auditnya. Untuk RPU, ada sendiri untuk apa lagi? Barang gunaan, jasa. Nah, itu ada sendiri ya, LPH punya itu. Ini masih secara umum ya untuk keperluan pelatihan. Jadi intinya gambarannya seperti ini. Kalau misalnya sesuai, Bapak Ibu centangnya di Y ini misalnya ya. Misalnya pelaku usaha menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung. Oh iya ada. Ada SDM-nya, mereka sudah tetapkan itu di SK tim misalnya. Oke ya, catatannya ya sudah ditulis catatannya. Oh ada tersedia sudah ditetapkan melalui SK tim manajemen halal misalnya. Nah, begitu seterusnya. Jadi isinya ini menjawab pertanyaan dari yang di sebelahnya, yaitu sesuai, T itu tidak sesuai, TR itu tidak relevan. Tidak relevan misalnya. Em, misalnya terkait apa ya bahan. Nah inilah misalnya terkait bahan pertanyaan nomor 8. Produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol etanol memenuhi persyaratan ketentuan. Ini pertanyaannya. Kebetulan Pak Adi Priyono audit di RPH nggak ada ini, ya nggak sesuai kan? Berarti centangnya di TR. Itu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ini checklist audit wajib nanti ini dilakukan, dibawa itu dokumennya dilakukan ya pada saat pemeriksaan PPH salah satu. Nah, selain ini ada lagi berita acara audit. Berita acara audit juga ya eh, disesuaikan dengan LPH. Nah, kebetulan untuk pelatihan ini seperti ini berita acara auditnya Bapak Ibu. Ya. Jadi dilengkapi ya identitas perusahaannya apa yang diaudit, nama auditornya siapa, temuannya apa. Nah, ini temuan ketika kita audit lagi. Tadi pada saat pra pemeriksaan sudah ketemu. Oh iya, bahannya ketidaksesuaiannya mereka harus lengkapi. Oke, sudah dilengkapi pengusaha. Ya, mungkin ada yang minor yang belum-belum. Oke, Bapak Ibu kunjungan aja, langsung observasi. Audit ke sana. Pada saat audit ternyata, oh iya, kebijakan halalnya masih belum ditempel. Ya, masih belum sudah ditetapkan, sudah di-assign, tapi buktinya itu belum ada implementasinya. Ya, kalau sudah ada buktinya, kita bisa lihat, oh iya sudah ada di ruang produksi tertempel gitu ya kebijakan halalnya. Oh, berarti belum disosialisasi, belum terimplementasikan. Berarti jadi temuan lagi di laporan berita acara kita. Dibuatlah ya, kira-kira temuannya seperti ini. Misalnya kebijakan halal belum tadi diimplementasikan dan disosialisasikan. Di mana lokasinya? Oh,
Mungkin di gudang atau ruang produksi atau di mana. Buktinya dari wawancara misalnya atau yang lain ya sesuaikan. Nah, eh, kemudian klausulnya mengacu ke mana? SCPRH kriteria A1E. Kenapa bisa A1E ya? Bingung nggak ini menentukannya ini? Bingung nggak Bapak Ibu? Cara menentukan ini? Bisa nggak? Nih, untuk ininya, referensinya kemana? Kalau Terkait saya ini. sebenarnya agak bingung, Bu, kayak tertukar gitu antara kriteria poin-poinnya. Hmm. Oke, Capcaban saya sudah share ya. Sudah di-download belum? Sudah, Bu. Sudah. Mari kita Sudah. buka ya. Kita buka sama-sama. Saya akan contohkan. Capcaban. Saya buka dulu file saya. Kaban nomor 20 tahun 2023. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu Capcaban. Buka ya. Tadi, temuannya tadi terkait kebijakan halal. Kita lihat Bapak Ibu kriteria pertama. Ini dokumen pendukung Bapak Ibu ya standar ya. Dokumen pendukung terkait SCPH ya. Jangan lupa ya ini ya acuannya ini. Nah, kita lihat tadi kriteria pertama. Poin, kita langsung aja ya biar cepat. Nah, ini. Kebijakan halal, komitmen dan tanggung jawab itu A ya. Nah, tadi ada temuan tadi. Oh, ternyata kebijakan halalnya belum disosialisasikan. Kita baca. Kebijakan halal ya, bagian dari komitmen tanggung jawab nomor 1. Ya. Nah, yang mana itu bagian sosialisasi? Kita baca satu-satu. Yang A, menyediakan SDM. Ya. B, mematuhi peraturan menggunakan bahan halal. D, memastikan kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami, diterapkan oleh seluruh personel. E, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan. Nah, ini poinnya di sini. Tadi kan dia temuannya dia belum tersosialisasi. Artinya dia sudah membuat kebijakan halalnya, sudah dibuat semuanya sudah. Tapi dia belum eh, dipajang, misalnya belum ditempel di area produksi atau di dapur atau di rumah makan di mana itu em, apa sih namanya Bapak Ibu di restorannya itu ya tempat kita makan itu ya kan suka ditampilkan juga di situ belum misalnya. Oh iya artinya kalau belum walaupun si pelaku usahanya sudah menetapkan kebijakan hal-hal itu artinya dia belum tersosialisasi. Nah, belum tersosialisasi berarti dia masuk ke poin ini. Nah, berarti acuannya tadi SCPH kriteria A ya. A itu mengacu ke komitmen tanggung jawab ya. A.1 poin E ini. Nah, nanti makanya klausul masih klausul dari kriteria ini dibaca satu-satu, disesuaikan dengan temuan yang kita temukan. Gitu, Bapak Ibu. Itu contoh satu. Ya, satu lagi contoh. Sebentar ya, ada yang bertanya. Satu lagi misalnya terkait bahan deh, saya contohkan. Hmm. Em, apa ya? Mungkin yang itu, Bu. Kemudian, Saya agak bingung yang hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat bahan bangkai ayam yang disimpan pada fasilitas yang digunakan. terdapat bahan bangkai ayam. Oke, berarti ada kemungkinan bahan yang tidak halal ya di situ. Ya, kita baca klausulnya ya. Bahan itu apa? Ini ya. Bahan udah dijelaskan apa. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam PPH wajib memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, bersertifikat halal, kecuali segala macam. Nah, kalau tadi SH-nya ada ayam itu? Ada. Bahan tidak boleh berasal dari ini ya. Oke, bangkai. Nah, ini. Oke, sebentar ya. Kita scroll ke bawah. Jadi memang harus ini ya. Bahan sepertinya yang tadi itu deh, Bu. Kalau dedicated tidak bercampur dengan haram najis. Ini juga bisa ini masuk nih. Hmm. Karena kan di situ Bu, dia satu kasus itu sebenarnya bisa memuat dua kriteria atau bisa, sebenarnya satu aja, Bu? bisa Ibu, bisa lebih Tapi dari kalau satu.
dari misalnya bahan terus juga Mm-mm. masuk ke proses juga gitu Bu. Proses produk halal. Itu mungkin atau enggak Bu? Contohnya apa itu? Contohnya? Ini sih Bu yang ayam ditaruh di fasilitas yang bersinggungan bareng sama Ini dia bahan itu. lain kan itu ditaruh di kulkas cold Uh-uh. storage itu ya. Nah, itu Ini kan lebih ke sini cocoknya tuh, Bu. Bahan tidak bercampur dengan haram najis ini. Lebih cocoknya ke sini. Yang empat oh berarti ya. berarti tadi kan kriterianya B, ya B ya bahan B4 ya. B4 ini, B.4. Cocoknya ke sini. Kan dia bahan ya, bahannya sudah pasti tidak halal ya dan ternyata dicampur ya, berletakan dengan ditempatkan di tempat yang dengan yang lain. Lebih cocoknya ke sini. Berarti dicari yang paling apa ya Bu? Yang Paling memenuhi ke mm, kriterianya betul, itu ya. betul. Oh iya, baik. Terima kasih. Itu ya. Oke, itu ya kira-kira contohnya. Baik, Pak Dwi, mau tanya Pak, silakan. Ya Bu, ini kait pelaksanaan untuk ini kan harus dikomunikasikan segera Bu terkait dengan Ya. apa namanya nanti untuk rencana OJT kan. Mm-mm. Nah ini kan butuh kira-kira kan ini baru hanya berupa simulasi aja ya, Iya. simulasi. Apakah durasi waktunya itu yang kita sampaikan ke pihak yang akan kita kunjungi itu kira-kira berapa Bu? Oke. Sehari Kalau atau setengah hari atau gimana? sebetulnya untuk proses audit itu Bapak setengah hari bisa selesai. Tergantung nanti Bapak praktek OJT-nya di mana, gitu. Nggak sampai sehari, Pak. Setengah hari udah selesai. Kurang dari setengah hari kadang bisa juga selesai. Jadi tergantung nanti Bapak audit di mana. Intinya nggak sampai sehari sih. Sehari itu kalau memang dia besar banget ya. Itu. Ya kalau untuk praktek ya paling setengah hari lah ya paling lama itu Pak Dwi ya. Nanti bisa disampaikan begitu ke pelaku usaha. Jadi kan untuk praktek OJT nanti Bapak Ibu kan diberikan waktu dari mulai besok tanggal 13 ya sampai tanggal 19. Artinya dalam rentang waktu itu silakan OJT. Ya, bisa setengah hari dalam dalam hari yang misalnya mau OJT besok deh ya. Besok mungkin 2 jam Bapak sudah selesai UJT-nya mungkin. Nah, gitu ya. Nanti makanya kalau apa? Tapi memang pastikan Bapak ya OJT itu di tempat yang sudah punya dokumen ya. Paling tidak dia punya SCPH Pak ya, manual SCPH maksud saya. Ya Pak Dwi. Ini di luaran Bu, di luar materi, tapi Nah. terkait jadwal postes Bu, karena khawatirnya ini bertepatan Oh, dengan oke. sholat, Oke, ya sebentar. waktu sholat ya. Iya, jadwal postes itu eh, jam 15.30 WIB, Pak. Di sana jam berapa sholatnya? Di sini 15.30 ya, 15.30 WIB. Kebetulan di sini itu setengah enam, setengah mungkin tujuh baru pas. masuk waktu asar juga. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, sesuai agenda ini, karena sudah disetting ya di sistem. Kita di daerah Jakarta, Jawa Barat, kita postes dulu ya sebentar. Nanti setelah postes, kita langsung pengumuman penutupan. Nah, Bapak, kita sudah bubar, Bapak Ibu bisa sholat nih. Ya, seperti itu ya. Ah, ya, ya. Hmm, jadi memang mepet ya. Ini kita sudah masuk waktu break sebetulnya ini Bapak Ibu. Ibu izin Saya bu. belum selesai menyampaikan OJT.